Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi di pertemuan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, di pertemuan keempat kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua di dunia. Jadinya kita kan kemarin sudah mempelajari tentang pembagian wilayahnya, karakteristik benuanya, sudah mempelajari tentang negara-negara dalam benua, dan sekarang kita akan mempelajari penduduknya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, marilah kita buka dulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi kita akan membahas dulu tentang pengertian penduduk dan dinamika penduduk. Sebelum kita membahas tentang dinamika penduduk, kita tuh harus tahu penduduk itu apa sih. Kita sudah sering sekali dengan membicarakan tentang penduduk di sini, penduduk di kota A, penduduk di kota B, di negara A, di negara B, dan lain-lain. Lah, pengertiannya itu apa? Jadi penduduk itu adalah orang yang berada di suatu wilayah tertentu yang terikat pada aturan yang berlaku dan juga berinteraksi secara terus-menerus atau kontinen. Jadinya orang-orang itu tuh berada dalam suatu wilayah dan dia itu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam wilayah tersebut, dan antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki hubungan saling berinteraksi karena manusia itu makhluk sosial, jadinya harus tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, jadinya hidupnya itu bersama-sama seperti itu. Lah, kalau dinamika penduduk sendiri itu perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal, jadinya adanya perubahan-perubahan. Jadinya perubahan itu bisa dipengaruhi oleh iklim, oleh cuaca, oleh aturan dan lain-lain. Jadinya dinamika-dinamika itu mempengaruhi aktivitas penduduk dalam suatu wilayah. Lah, yang pertama dibahas di sini adalah penduduk Asia. Jadinya menurut yang namanya penduduk Asia itu manusianya itu manusia yang paling padat. Jadinya orang paling padat di seluruh dunia itu di benua Asia. Jadinya jumlah penduduknya itu sangat besar. Karena apa? Karena benua Asia itu juga benua paling luas di dunia. Dan beberapa negara yang jumlahnya penduduknya sangat tinggi di benua Asia itu biasanya ada di Tiongkok, terus ada di India, terus Indonesia, terus Arab Saudi, Jepang, itu penduduknya itu sangat tinggi sekali. Lah, untuk suku kelompoknya sendiri di benua Asia itu dibagi menjadi 4 ras. Yang pertama itu ada ras Mongoloid. Jadinya ras Mongoloid itu tinggalnya sebagian besar itu tinggalnya di kawasan Asia Timur. Asia Timur itu contohnya kayak mana? Ya, kayak Jepang, kayak Cina dan lain seperti itu, yaitu Asia Timur. Terus ada ras Kaukasoid. Kalau Kaukasoid itu biasanya tinggalnya di daerah Asia Selatan. Asia Selatan itu seperti apa? Ya, seperti India. Terus mana lagi? Banyak ya. Terus ada ras Semit. Ras Semit itu tinggalnya di sebagian Asia Barat. Kalau ras Melayu dan Polinesia itu sekitar Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kita. Tapi kita itu juga ada yang Mongoloid seperti itu. Jadinya kan banyak dari negara-negara lain yang tinggal di kita, ataupun orang-orang dari negara
kita yang tinggal di Asia-Asia yang lain. Jadinya itu tetap ada pencampuran. Tapi sebagian besar itu kalau kita itu Melayu dan Polinesia. Terus ada penduduk Amerika. Jadinya untuk penduduk aslinya sendiri itu namanya Indian dan Eskimo. Jadinya ini diperkirakan berasal dari Asia. Jadinya diperkirakan Indian dan Eskimo ini malah diperkirakan dari Asia. Jadinya pada abad ke-15 itu datang penduduk dari Eropa dan Asia. Contohnya tuh Spanyol, Inggris, Prancis, dan Vietnam. Lah, penduduk Amerika Tengah yang masa sebelum Masehi sudah memiliki peradaban tinggi. Peradaban itu antara lain itu di Olmec di Meksiko, Maya di Guatemala, dan Aztec ya. Jadinya sebelumnya itu mereka sudah memiliki peradaban tinggi. Lah setelah itu datang orang-orang dari negara Eropa ke Amerika Tengah, yaitu Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Lah kemudian Prancis datang ke Haiti dan Belanda di Antillia. Jadinya banyak sekali di benua Amerika itu menyebar ras-ras suku bangsa dari pendatang. Lah khususnya saja itu di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan itu negara yang terkenal sekali dengan multi rasnya. Jadinya banyak sekali percampuran ras di situ. Makanya disebut dengan negara multi ras. Lah sebagian besar penduduknya di benua Amerika itu menganut agama Kristen. Jadinya orang-orang di sana itu kalau kemana-mana itu biasanya malah menyebarkan agama yang dibawa itu agama Kristen. Selanjutnya penduduk Eropa. Jadinya untuk sebagian besarnya penduduk Eropa itu memiliki ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu dia bangsa yang berkulit putih. Lah untuk berdasarkan ciri fisiknya penduduk Eropa itu dikelompokkan menjadi beberapa suku. Ada beberapa ya, ini ada Nordik, ada bangsa Nordik, ada bangsa Alpen, ada bangsa Mediteran, ada bangsa Slavia, dan juga ada bangsa Dinarik. Lah ini ciri fisiknya. Kalau Nordik itu rambutnya pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit. Ini tuh biasanya tinggalnya di daerah Eropa Barat dan juga Eropa Utara. Untuk biasanya itu contohnya kayak di orang-orang di Norwegia, Swedia, dan Jerman ini kan punya ciri-ciri yang seperti ini. Selanjutnya bangsa Alpen. Kalau bangsa Alpen itu ciri umumnya, ciri fisiknya itu berambut, rambut, dan ini mata ya, ini rambut dan mata hitam. Jadinya rambutnya hitam, matanya juga hitam, tengkoraknya lebar dan tidak terlalu tinggi. Jadinya postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi. Ini biasanya ada di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Contohnya tuh kayak orang-orang Prancis dan juga orang Swiss. Terus ada bangsa Mediteran. Kalau Mediteran itu biasanya kulitnya tuh kekuning-kuningan. Tapi rambut dan matanya juga hitam, badan tengkoraknya menyerupai Nordik. Selain itu orang-orang ini tuh biasanya tinggalnya di daerah Eropa Selatan. Contohnya mana? Contohnya kayak Spanyol, Portugis, Italia, dan sebagainya. Kalau Slavia itu kayak bangsa Alpen. Jadinya Alpen tadi kan rambutnya gelap, tebal, terus matanya hitam, tengkoraknya lebar dan juga tidak terlalu tinggi.
orang-orang Slavia itu contohnya kayak di Bulgaria, Serbia, terus ada Polandia, Slovakia dan lain-lain gitu. Kalau dinarik itu punya cirinya berambut tebal. Ya kayak orang-orang Romansia seperti itu. Terdapat di Rumania ya. Jadinya kalau yang dinarik ini khususnya di Rumania. Orang-orang Rumania itu kayak mana? Jadinya orang-orang Rumania itu malah khusus bangsa dinarik. Dia itu punya ciri rambutnya gelap ya. Selanjutnya dinamika penduduk Afrika. Kita sudah mengenal Afrika ya. Jadinya untuk di benua Afrika sendiri itu sebagian penduduknya itu terdiri dari orang negro atau ras yang berkulit hitam yang terdiri atas banyak suku bangsa. Lah, di sana ras negro itu dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu negro Sudan dan negro Bantu. Negro Sudan itu banyak tinggal di wilayah Afrika yang bagian barat. Kalau sedangkan negro Bantu tinggalnya di kawasan Asia bagian timur dan juga selatan. Selain di ras negro, ternyata ada kelompok penduduk lain yang termasuk dalam benua Afrika, yaitu ras Hamid dan juga ras Semit. Untuk bangsa Afrika sendiri yang dianut itu agamanya bermacam-macam ya. Ada yang menganut agama Islam, agama Kristen dan juga agama Katolik, dan selain itu juga ada kepercayaan setempat yang masih kental ya. Terus untuk karakteristiknya sendiri, jadinya hampir seluruh wilayah Afrika di benua Afrika itu memiliki iklim gurun yang panas. Makanya di sana banyak orang yang berkulit hitam karena di sana sangat panas dan juga iklimnya itu iklim gurun. Yang kedua, memiliki lembah retak besar. Jadinya ada lembah yang retak yang besar yang disebut dengan Great Rift Valley. Jadinya ini E-nya kurang 1 ya. REEF harusnya. Great Rift Valley gitu ya. Dan yang ketiga, memiliki Sungai Nil. Jadinya Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia. Dan juga memiliki benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya ada piramida. Piramida itu apa? Makam raja kuno. Sphinx itu patung singa yang berkepala manusia. Obelisk itu tugu segi 4 tinggi, dan hieroglif itu tulisan dan lukisan kuno pada benda peninggalan kuno. Selain itu, jadinya lebih dari 90% penduduk Asia itu berkulit hitam. Lebih dari 90% ya. Hal tersebut kan dikarenakan benua ini merupakan asal dari orang-orang negro di seluruh dunia. Jadinya asalnya orang negro di seluruh dunia itu adalah Afrika. Terus dinamika penduduk Australia, jadinya sebagian besar penduduknya itu malah orang-orang pendatang. Lah, penduduk aslinya itu suku aborigin. Lah, sekarang sudah terdesak keberadaannya sehingga mereka itu banyak ditemukan di daerah-daerah pedalaman. Suku aslinya itu malah banyak yang di pedalaman karena terdesak oleh para pendatang. Lah, beberapa suku pendatang di Australia utamanya itu Eropa, yaitu orang-orang yang berkulit putih dan juga orang-orang Tiongkok, Jepang, India serta orang-orang Indonesia.
Jika dilihat dari tempat tinggalnya, 85% penduduk Australia itu bertempat tinggal di daerah perkotaan dan hanya 15% yang tinggal di pedesaan. Jadinya lebih banyak orang-orang yang di kota daripada orang-orang yang di desa. Untuk karakteristiknya sendiri, benua Australia itu disebut dengan negara benua, yaitu apa? Satu-satunya benua yang sekaligus itu juga termasuk negara. Yang kedua, memiliki benua paling akhir ditemukan dan juga benua terkecil di dunia. Yang ketiga, memiliki karang penghalang pantai terbesar yaitu The Great Barrier Reef. Yang terletaknya di mana? Terletak di bagian timur laut, tepatnya di perairan Pasifik Selatan. Dan separuh wilayahnya itu berupa depresi dan juga dataran gunung. Dan selain itu, benua Australia ini memiliki beraneka jenis binatang berkantung. Jadinya yang paling banyak itu ditemukan di benua Australia kalau hewan atau binatang berkantung ya. Terus benua ini juga disebut sebagai benua yang paling stabil karena menurut sejarah geologinya tidak pernah mengalami letusan gunung api. Jadinya nggak pernah mengalami letusan gunung api. Kalau di Indonesia kan banyak gunungnya, jadinya kemungkinan ada letusan gunung itu banyak. Selanjutnya, bentuk perubahan akibat adanya interaksi antar ruang. Jadinya interaksi antar ruang itu meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, terus migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, dan lain-lain. Lah, semua bentuk interaksi tersebut ternyata berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang yang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia yang sering kita sebut dengan kota. Jadi pergerakan orang sebagai bentuk interaksi antar ruang dapat menimbulkan sebuah perubahan. Lah, berbagai bentuk perubahan sebagai akibat interaksi antar ruang itu ada 6 jenisnya. Yang pertama itu perubahan orientasi mata pencaharian. Lah, biasanya ini tuh terjadi karena adanya kepentingan ekonomi yang khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk itu akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan barang dan jasa yang semakin beragam. Lah, orientasi pekerjaan yang berubah dari tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani atau pekerjaan lainnya. Lah, pekerjaannya kan semakin berubah kalau adanya perubahan ruang. Jadinya awalnya jadi petani, sekarang kalau di kota itu menjadi pedagang, menjadi bisnis dan lain-lain. Perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu juga mempengaruhi. Selain itu, adanya perubahan sosial budaya. Jadinya adanya interaksi itu juga mempengaruhi norma dan juga nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Lah, masyarakat pendatang yang punya norma sendiri, punya aturan sendiri itu bisa mempengaruhi orang-orang yang didatangi, sehingga itu bisa menyebabkan perubahan sosial dan juga budaya yang ada di tempat tersebut. Terus
berubahnya komposisi penduduk yang sebelumnya di Indonesia itu rasnya ibaratnya Melayu semua, gara-gara ada pendatang dari Eropa, jadinya ada Kaukasoid, ada yang datang dari Amerika, ada suku Eskimo, ada Negroid dan lain-lain. Jadinya dalam suatu wilayah itu bisa bermacam-macam penduduknya gara-gara ada perubahan interaksi antar ruang. Terus berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan seperti kota. Jadinya banyak orang yang ingin karena banyak orang yang suka dengan daerah pekerjaan, jadinya mereka itu berusaha untuk tumbuh di pusat-pusat perkotaan. Sehingga terjadi pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tertentu. Jadinya gara-gara banyaknya orang yang ingin tinggal di daerah itu, jadinya akan terjadi sebuah kepadatan dan pemusatan aktivitas di situ. Terus perubahan penggunaan lahan, jadinya konversi lahan seperti kelas 8 kemarin ya, adanya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan juga lahan pertanian menjadi industri seperti itu. Karena banyaknya orang yang bertambah. Yang keenam itu berkembangnya sarana dan prasarana. Gara-gara terjadinya pergerakan banyak orang, barang, dan informasi, pasti memerlukan yang namanya sarana dan prasarana. Lah, pembangunan sarana dan prasarana itu akan semakin meningkat, dan meningkatnya akan meningkat sebanding dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Contohnya kayak kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan dan lain-lain pun akan meningkat gara-gara meningkatnya pergerakan masyarakat. Dan hal tersebut juga akan membantu sarana dan prasarana akan semakin lengkap karena orang tumbuh bersama-sama dan teknologi akan berkembang, pikiran-pikiran manusia juga akan berkembang sehingga sarana dan prasarana pun akan semakin berkembang. Sudah sekian pelajaran dari Bu Hesti. Jadinya itu adalah materi terakhir sebelum kita ulangan. Jadinya nanti di hari Sabtu kita akan ulangan. Jadinya kalian pelajari dari pertemuan pertama ya. Jadinya kita sudah punya 4 video. Yang pertama dulu kita membahas tentang jenis macam-macam benua dan juga kelompoknya. Yang pertemuan kedua kita sudah membahas tentang negara-negara di dunia. Jadinya ada Amerika, Jepang, Afrika Selatan, dan Mesir dan lain-lain. Terus di pertemuan ketiga, berarti pertemuannya ketiga ya. Pertemuan ketiga ini ada dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jadinya kita belajar tentang benuanya. Sudah, hasilnya nanti difoto dan dikirim ke nomor WhatsApp-nya Bu Hesti ya. Terakhir pengumpulan jam 7 malam. Diresum, oke? Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.